Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Darmawan Eka Hartanyo di channel Darmawan Harta Tresno Abdoyo Jowo. Kali ini kita akan membahas salah satu tokoh wayang yang asli dari Jawa, baik secara cerita maupun secara bentuk. Sebenarnya yang dari Jawa itu tidak hanya satu, yaitu ada empat ya guys. Yang pertama Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Keempat ini merupakan wayang tokoh asli dari Jawa. Jadi di dalam Mahabharata ataupun Ramayana yang asli itu tidak ada keempat tokoh wayang ini. Oke, simak terus di channel saya. Yang pertama adalah Semar. Anak pertamanya yaitu Gareng. Anak keduanya yaitu Petruk. Anak ketiganya yaitu Bagong. Ketiga anak Semar ini sebenarnya bukan anaknya asli, melainkan anak angkatnya. Pada kali ini, sesuai dengan request teman saya yaitu Adam, saya akan membahas seputar Bagong. Ini adalah Bagong. Tapi kali ini akan saya menggunakan yang ini. Bagong merupakan salah satu tokoh Unokawan, yaitu anak angkat Semar yang ketiga. Namanya Bagong, Baworsari, dan masih banyak lagi. Banyak yang bertanya-tanya, kalau Bagong adalah anak angkat Semar, terus siapa bapaknya? Ya kan? Ya. Asal-usulnya bagaimana? Belum tahu kan? Oke, kita kupas. Jadi si Bagong ini dalam suatu lakon atau cerita yang berjudul Bagong Takon Bopo, Bagong ini frustasi guys. Bagong ini frustasi, bingung karena dia tidak tahu siapa orang tua aslinya. Karena si Gareng dan si Petruk telah menemukan orang tua aslinya, yaitu Raja Bali. Gandarwa Moyo, yo Gandarwa Raja Bali, itu bapaknya si Gareng dan si Petruk. Karena si Gareng dan si Petruk ini menemukan ayah aslinya atau bapak aslinya, maka si Bagong ini berasumsi bahwa dia bukan anaknya Semar, dia anak angkat Semar. Akhirnya Bagong dengan segala macam cara, entah bagaimana diceritakannya, dia itu Madal Siti munggah ana ing kayangan, berwujud badan sukma atau roh lah istilahnya. Ya ini sekedar cerita ya guys. Nah, di kayangan ada rapat dewa, pertemuan dewa, membahas kenapa kok ada sesuatu yang aneh, ini ada apa. Nah, ternyata ada si Bagong ini. Bagong ini muncul di tengah-tengah rapat itu dengan gayanya yang serak-serak. Oh, namet pasang Kalimantabe tenebenang dina dumawaing tawang-tawang. Pukulun kula ngatenang sebabate kula konjo pukulun. Nah, itu suara khas Bagong ya guys. Bagong ini bertanya kepada dewa, yaitu Bathara Guru. Diceritakan Bathara Guru ini adalah dewanya dewa. Bathara Guru ya sang Manikmaya, ya sang Jagat Giri Pratingkah, ya sang Jati Murti, ya sang Nilakanta. Hati-hati. Oke, positif ya guys, positif. Nah, si Bagong ini bertanya, siapa bapaknya yang kandung yang asli? Dan anak bertanya pada bapaknya,
Nah di sini Bathara Guru yang mengetahui sejarah Bagong itu bingung, mau mengungkapkannya itu bingung. Setelah berunding dengan Narada, yaitu kami tuaning kayangan, akhirnya si Manikmaya atau si Bathara Guru ini menjelaskan asal usul Bagong. Kata si Bathara Guru ini, Bagong sebenarnya tidak tercipta atau tidak terlahir dari seorang ibu, melainkan dicipta dari bayang-bayangannya si Semar. Oke, paham? Bagong diciptakan dari bayang-bayangannya si Semar. Jadi bukan dari suatu perkawinan gitu loh. Nah tapi si Bagongnya ini ngeyel. Mana mungkin? Aduh, gak mungkin kulon. Pokoknya bahasanya campur-campur kan, dia tuh agak pelawak. Tidak, Bagong ini tidak percaya. Kalau di logika kan tidak mungkin ya guys. Ya kan ini namanya juga cerita ya. Akhirnya Bagong ini marah pada Bathara Guru, tidak percaya, tidak puas dengan jawaban yang diberikan Bathara Guru. Nah tapi dengan sikap Bagong yang nyeleneh ini, yang marah tapi nyeleneh ini tidak membuat Bathara Guru tidak suka. Akhirnya Bathara Guru mau menghukum Bagong dengan guntur geni guntur angin, lebur Bagong ing donya iki. Biar. Tapi kalian tahu guntur geni guntur angin? Itu istilahnya itu kilat petir guntur itu. Kilat petir sambarlah Bagong sehingga dia musnah di bumi ini ya. Itu artinya begitu. Nah tapi si Bagong ini malah apa ini? Kok kayak lampu disco? Ya. Tidak ada rasanya, tidak tersakiti sedikit pun. Biar aku yang tersakiti, biar aku yang berhenti. Nah akhirnya karena si dewa ini bingung, akhirnya dewa-dewa pun menyuruh Bagong untuk menunggu jawaban selanjutnya di Repat Kepanasan. Setelah beberapa waktu, dewa-dewa pun turun ke Repat Kepanasan. Karena saking bingungnya, akhirnya dewa-dewa ini mau mengusir Bagong. Baik Bathara Indra, Bathara Brahma ini mengusir Bagong. Tapi sayangnya, anehnya, lucunya, itu mereka kalah dengan Bagong. Padahal Bagong ini kan titahnya manusia, titahnya itu pembantu, batur. Tapi nah kenapa waktu itu Bagong sangat sakti. Ini suatu kelucuan ya guys. Akhirnya Bathara Narada sebagai kami tuaning kayangan menengahi permasalahan ini, menyuruh Bagong untuk bertanya kepada Kresna, karena Kresna adalah yang tahu semuanya, itu kata Narada. Nah kan Bagong ini yo nggak pintar-pintar amat ya. Akhirnya si Bagong ini turun ke bumi bertanya pada Prabu Kresna. Kata Prabu Kresna, karena Prabu Kresna ini pintar, cerdik, dia tahu kalau dia menjawab pasti Bagong tidak percaya. Akhirnya Prabu Kresna menyuruh Bagong untuk tanya kepada si Semar. Dia bicara begini, Bagong, lah wong tuamu karo aku ndhisik wong tuamu, kok kowe malah takon karo aku Bagong? Akhirnya oke lah Bagong tanya pada Semar. Gegek sak duli melem ae. Bagong, bener apa sing dikandhake Bathara Guru? Kowe kuwi ora tinitah saka bapak lan ibu, nanging kowe kacipta saka ayang-ayanganku. Nah jadi kata-kata Semar ini memperjelas kata-kata Bathara Guru, membenarkan perkataan Bathara Guru bahwa si Bagong ini tidak tercipta dari perkawinan, melainkan dari ayang-ayang yang disabdo menjadi seorang titah atau manusia. Nah itulah cerita atau asal usul si Bagong yang kocak ini guys. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, share, komen. Jika ada request boleh tambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.